Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Apa kabar saudara hari ini? Saya percaya saudara ada dalam sukacita Tuhan. Marilah kita berdoa dan membaca serta merenungkan firman Tuhan sebelum kita beraktivitas hari ini. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Tuhan memberikan kepada kami kesempatan kembali untuk menikmati kehidupan di hari yang baru yang Tuhan telah sediakan bagi kami. Bersyukur kepada Tuhan karena atas berkat Tuhan, pertolongan dan perlindungan Tuhan, kami boleh melalui malam yang panjang ketika kami beristirahat tidur melepas lelah. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini sebelum kami beraktivitas, berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan pagi hari ini terambil dari Injil Matius pasal yang kelima, ayat 43 dan 44. Marilah kita membaca bersama-sama. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Saudara-saudara, judul renungan kita pagi ini, Seni Mengasihi Musuh. Saudara-saudara, apakah saat ini saudara memiliki musuh atau saudara sedang dimusuhi oleh seseorang? Memang saudara-saudara, dalam kehidupan kita tidak pernah bisa memaksa semua orang dapat menerima kita dan mengasihi kita. Dari sekian banyak orang tentu ada saja yang tidak suka dengan kita, bahkan yang diam-diam membenci dan memusuhi kita. Saudara, biasanya rasa membenci atau ketika orang memusuhi sesamanya itu biasanya ditimbulkan oleh tiga hal, saudara-saudara. Yang pertama, orang bisa memusuhi sesamanya karena di dalam hatinya telah tumbuh kebencian. Kebencian mungkin karena pernah dikecewakan. Kebencian ini juga bisa timbul karena merasa iri hati dan tidak dapat menerima keberhasilan orang lain. Saudara, seperti kisah dari Kain dalam Keluaran pasal 4 ayat yang kelima. Kain hatinya menjadi panas karena Tuhan menerima persembahan Habel. Jadi saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, rasa memusuhi itu biasanya pertama timbul dari rasa kebencian yang ada di dalam hati. Saudara, ketika kebencian itu sudah ada di dalam hati, biasanya akan mengeluarkan kata-kata yang dapat menyakitkan orang lain. Biasanya akan keluar dari mulut kita sumpah serapah dan juga kata-kata fitnah kepada orang-orang yang kita benci ataupun yang kita musuhi. Setelah itu saudara-saudara, biasanya akan dilanjutkan dengan sebuah tindakan. Saudara, banyak kejahatan yang dilakukan, banyak pembunuhan yang terjadi, semua itu berawal dari rasa kebencian dan dilanjutkan dengan sebuah tindakan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, betapa berbahayanya kalau kita sampai memusuhi seseorang, dan betapa kita rasa tidak nyaman jika ada orang yang membenci dan memusuhi kita. Apalagi posisi kita mungkin tidak pernah melakukan kejahatan atau kesalahan kepada orang tersebut. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, bagaimana seharusnya sikap kita ketika kita menghadapi orang-orang yang memusuhi kita, orang-orang yang membenci kita? Melalui firman Tuhan pagi hari ini, Tuhan Yesus memberikan satu rahasia, seni untuk mengalahkan musuh. Yaitu yang pertama, saudara-saudara, dikatakan, kasihilah musuhmu. Saudara, ini adalah sesuatu yang tidak mungkin bagi kita
bagi dunia ini. Tetapi saudara-saudara, inilah pengajaran daripada Tuhan Yesus yang memang berbeda dari pengajaran dunia dan yang memang berbeda dari cara berpikir manusia. Mengasihi musuh adalah seni untuk mengalahkan musuh. Jika ada orang yang membenci kita, marilah kita membalas dengan cara mengasihi dia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada manusia. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, manusia menjadi musuh Allah. Tetapi Tuhan tidak membalas kejahatan manusia dengan menghukum, tetapi membalas dengan mengasihi dan menyerahkan nyawanya supaya kita diselamatkan. Jadi saudara-saudara, seni yang pertama untuk mengalahkan musuh, Tuhan katakan, kasihilah musuhmu. Tidak ada jalan lain. Cara yang seni yang untuk mengalahkan musuh hanya dengan jalan mengasihi mereka. Walaupun mereka memusuhi kita dan membenci kita. Seni yang kedua saudara-saudara, dengan mendoakan musuh kita. Saudara, mungkin kita katakan, loh kenapa saya harus mendoakan? Saya sudah disakiti, saya sudah dirugikan, mereka sudah merusak reputasi saya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika saudara benar-benar percaya akan firman Tuhan, lakukanlah hal ini. Yesus ketika dia tergantung di atas kayu salib, Tuhan Yesus pun berdoa, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi saudara-saudara, jika saudara percaya akan firman Tuhan, mari kita lakukan seni untuk mengalahkan musuh yang kedua, yaitu dengan mendoakan mereka, memberkati mereka, dan melepaskan pengampunan bagi mereka. Dan saudara akan keluar sebagai pemenang. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jika saat ini saudara sedang dimusuhi, dibenci, lakukanlah seni. Kedua seni ini yaitu mengasihi dan mendoakan musuh kita. Dan jika saudara saat ini sedang membenci seseorang, mungkin orang itu sudah melukai saudara, atau mungkin saudara sakit hati tanpa alasan karena melihat keberhasilan orang lain. Hari ini Tuhan berkata, ampunilah, mohon ampunlah, dan bertobatlah. Jangan pernah membenci dan jangan pernah memusuhi sesama kita. Tetapi sebaliknya, marilah kita hidup saling mengasihi. Tuhan Yesus kiranya menolong kita di dalam melakukan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini. Kami bersyukur karena Tuhan telah mengingatkan kami, supaya kami tetap dapat mengasihi musuh kami dan mendoakan mereka yang membenci kami. Karena Tuhan terlebih dahulu telah melakukan itu kepada kami. Mampukan kami dan tolonglah kami Tuhan. Kami melepaskan pengampunan bagi mereka yang membenci kami. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini hamba berdoa menyerahkan seluruh kehidupan jemaat GKO Solofidi Sentani dan para simpatisan. Begitu juga saudara-saudara kami yang ambil bagian dalam renungan di pagi hari ini. Kiranya Tuhan akan membimbing kehidupan kami hari ini, memberkati apa yang kami kerjakan, apa yang kami usahakan, memberkati kehidupan anak-anak kami, memberkati semua orang yang mengasihi kami. Tuhan tolong kami supaya kami terus bertumbuh di dalam Tuhan dan kebenaran-Mu. Berkatilah umat-Mu yang berulang tahun. Sembuhkanlah mereka yang sakit. Teguhkan dan kuatkanlah iman mereka yang sedang ada dalam pergumulan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat beraktivitas, tetaplah semangat, percayalah Tuhan Yesus menyertai kita. Jika saudara diberkati oleh firman Tuhan ini, bagikanlah kepada keluarga, saudara, sahabat, dan teman.
Tuhan Yesus memberkati. Shalom.